Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Banyak jalan menuju ke Roma. Siapakah yang tidak mengenal pepatah ini? Saya yakin tidak ada. Pepatah kuno ini tidak lekang di telan zaman, karena semakin maju suatu zaman, maka semakin banyak juga jalan menuju ke Roma. Saya menyampaikan pepatah kuno ini bukan karena saya ingin ke Roma, melainkan karena saya ingin melanjutkan pepatah kuno ini dengan pernyataan berikut. Banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya ada satu jalan menuju ke surga. Ya, hanya ada satu jalan menuju ke surga. Inilah iman percaya saya sebagai seorang Kristen. Karena kebenaran ini disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus yang jelas dan tegas berfirman. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yohanes pasal 14 ayat 1-4. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya, hanya ada satu jalan menuju ke surga. Inilah iman percaya saya sebagai orang Kristen. Karena sama seperti Petrus, saya pun yakin dan percaya sepenuh hati bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ya, benar. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena hanya Yesus yang sangat ditinggikan oleh Allah. Dan hanya nama Yesuslah yang dikaruniai sebagai nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 9-11. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang sanggup memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan keselamatan di dalam nama Yesus adalah keselamatan jiwa di dalam kekekalan surgawi. Kebenaran ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang dengan jelas dan tegas berfirman, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Sahabat-sahabat Kristus, secara umum setiap orang di dunia pasti mengharapkan keselamatan.
Dan kabar baiknya adalah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya tanpa terkecuali. Yohanes menegaskan hal ini dan ia menulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Selamat itu sederhana. Sederhana berarti tidak berlebihan, tidak banyak ina ini, ita itu, tidak menyulitkan, mudah dan lugas. Nah, selamat itu sederhana. Begitulah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan, tidak banyak ina ini, ita itu, tidak menyulitkan, mudah dan lugas. Selamat itu sederhana. Ya, selamat itu sederhana. Sungguh, selamat itu sederhana. Paulus merangkum kebenaran itu dalam serangkaian kalimat yang sederhana. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Selamat itu sederhana. Begitulah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya, mengaku, selamat. Sederhana. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 10. Sahabat-sahabat Kristus, selamat itu sederhana. Dan kesederhanaan itu jugalah yang pada gilirannya membimbing ibu mertua saya kepada keselamatan. Puji syukur kepada Allah, karena ibu mertua saya pada akhirnya memutuskan untuk mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan puji syukur kepada Allah karena beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 September 2023, di sebuah gereja di kota Bandung, ibu mertua saya memeteraikan iman percayanya tersebut ke dalam sakramen baptisan kudus. Ibu Purwaningsih, sesuai dengan iman dan pengakuanmu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup Ibu Purwaningsih, dan berdasarkan penyerahan diri kepada Tuhan dalam pertobatan, maka dengan ini saya membaptis Ibu Purwaningsih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian hidup yang lama telah dikuburkan bersama dengan Kristus, dan engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidupnya. Dia tidak lagi menghadapi ketakutan, dia tidak lagi menghadapi kekhawatiran, tapi dengan teguh berdiri sebagai anak Tuhan dan meyakini Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, selamat itu sederhana. Ya, selamat itu sederhana.
Sudahkah kesederhanaan itu disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus? Mungkin orang itu adalah ayah atau ibu kita, kakak atau adik kita, atau bisa jadi kerabat maupun teman-teman kita. Ingat, selamat itu sederhana. Amin.